Sesi kedua yaitu paparan dari Akhuna Al-Akh Thoriq dari Birmingham, Inggris, yang akan dipandu oleh saudara kita Akhuna Abu Zian. Pada beliau berdua kami persilakan. Untuk sarpras mohon diatur posisinya untuk mic dan meja dan sebagainya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Sebelumnya Anda sampaikan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Ahmad Syadani dan juga segenap rekan-rekan mudarisin dan juga ikhwah di Ma'had Anwarus Sunnah yang alhamdulillah telah mengundang beliau, rekan kita. Nama aslinya nanti kenalan sendiri nggih. Nanti ada sesi kenalan insyaallah. Kita memanggil beliau dengan nama Abu Adam Thoriq. Nanti insyaallah kita akan berkenalan lebih lanjut tentang beliau dan bagaimana beliau bisa sampai di tengah-tengah kita. Dan ada beberapa hal yang insyaallah akan bisa dibagikan oleh beliau dari sudut pandang beliau sebagai seorang mu'alaf yang saat ini telah masuk menjadi salah satu saudara kita, seorang muslim dan berpegang erat kepada manhaj salaf seperti itu. Assalamualaikum Pak Thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Thoriq? Kabar baik dan bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah, Nabi khair. Saya baik-baik saja Pak Thoriq ya. Pak Thoriq bisa sedikit berkenalan mungkin kepada jamaah dan juga syabab yang ada di sini menggunakan bahasa Indonesia a little bit. Masya Allah. Ya, template kenalan bahasa Indonesia. Fadol. Template. Ya, ya. Introduction template, ya. Yeah, that's okay. Masya Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Thoriq. Sekarang saya 64 tahun. Saya asli datang dari Inggris. Tapi saya tinggal di Indonesia 5 tahun. 4 tahun di Bali. Dan 1 tahun di Kebumen. Istri saya orang Indonesia. Dia asli datang dari Jakarta. Tapi dia tinggal di Bali 20 tahun. 14 bulan yang lalu Allah Subhanahu wa taala bless us dengan bayi baru. Keluarga istri saya tinggal di Prembun. Jadi kita tinggal di Kebumen untuk 1 tahun. Jadi keluarga istri saya sudah baik. Alhamdulillah. Tapi saya suka Kebumen. And jika Allah Subhanahu wa taala bless me with the ability, saya move my family to Kebumen permanently, insyaallah. Insyaallah. Ya, Masya Allah. Jadi beliau sudah tinggal di Indonesia selama kurang lebih 5 tahun. 4 tahun pertama tinggal di Bali dan qadarullah waktu itu istri beliau akan melahirkan karena keluarga istri itu berasal dari Prembun. Maka beliau dan istri kembali mendekati ke mukim keluarga yang kebetulan di Kebumen. Alhamdulillah di Kebumen justru malah ketemu dengan teman-teman ikhwah kita. Jadi waktu itu Pak Thoriq mencari tempat untuk masjid yang bermanhaj salaf, ngetik masjid salaf. Kebetulan yang muncul pertama As-Salam Kebumen. Jadi setelah itu beliau sering berkunjung ke As-Salam, sering berdiskusi dengan kita dan alhamdulillah akhirnya kami kenalkan dengan ikhwah sekalian dan alhamdulillah hari ini bisa berkunjung juga ke Anwarus Sunnah untuk berbagi kisah dan cerita-cerita beliau
sepanjang beliau mengalami perubahan yang awalnya dari beragama Katolik. Alhamdulillah 22 tahun yang lalu beliau memeluk Islam, dan bagaimana perjalanannya hingga sampai bisa masuk dan memegang erat manhaj salaf, insyaallah akan Ana coba tanyakan dan akan beliau jelaskan menggunakan bahasa Inggris, lalu nanti Ana akan coba translate dan jelaskan ke antum sekalian dengan bahasa Indonesia. Oke, Pak Thorik, I'm asking you in bahasa Inggris, in English right now ya. The first question, Pak Thorik, after being a Muslim for several years, how did you find out about and embrace the Salafus Saleh as way of life? Jadi saya menanyakan ke beliau, setelah menjadi seorang Muslim, beliau sempat 11 tahun bingung karena tidak mendapatkan pegangan yang kuat, yang menurut beliau mantap dan benar. Akhirnya Allah memurahkan beliau mendapat hidayah dan menemukan manhaj salaf kurang lebih berarti sekitar 10 tahun yang lalu di Birmingham di Inggris. Dan saya menanyakan ke beliau bagaimana manhaj salaf telah merubah beliau dan bagaimana kesan beliau setelah memasuk dan mendalami Islam secara khafah dalam manhaj salaf seperti itu. Tafadhol Pak Thorik. Bismillah. I explained after subuh, I had been a Muslim for many years before Allah subhanahu wa ta'ala guided me to Salafiyah. I was a Muslim, but I had no knowledge, no ilm of Islam. I took my shahada in a masjid, a Pakistani masjid. At the time, I just thought we were all Muslim. I didn't know the hadith about 73 sects. And it was round about 2011, 2012. My wife, she had a daughter from a previous marriage, and the daughter married a brother from Birmingham. And Qadr Allah, MashaAllah, the brother was the caretaker for, at the time, the only Salafi masjid in the whole of the UK. So when we went to visit my wife's daughter and her new husband, Alhamdulillah, I had the opportunity to pray in the Salafi masjid. And the difference, it was like night and day. The Pakistani masjid, I didn't know at the time, but they were Sufis. Allahu Musta'an. And I didn't know the hadith about the 73 sects. But the first time, Alhamdulillah, I walked into Masjid Salafiyah in Birmingham. It was orang dari Eropa, dari Arab Saudi, dari Afrika, dari Indonesia, dari China, semua dunia, Alhamdulillah. And as soon as I walked into the Salafi masjid, my heart felt at ease, because prior to that, I was praying with the Pakistanis. May Allah guide them. But I was the only bule, or gora as they call them, and it was 99% Pakistani. And they're very tribal, Aki. You know, you have Pashtuns, Punjabis, Kashmiris. So it's very tribal. But Alhamdulillah, when Allah guided me to Dawat al-Salafi in Birmingham, and I walked into Masjid Salafiyah for the first time, I thought, mashallah, this is Islam. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jadi Pak Thorik itu setelah beliau mengucap syahadah kurang lebih 22 tahun yang lalu, 10 tahun pertama atau 11 tahun pertama itu beliau dalam kebimbangan. Karena pada waktu itu beliau mengucapkan syahadat itu di masjid yang isinya adalah orang-orang Pakistan, Sufiin. Jadi beliau menjadi satu-satunya orang berkulit putih di sana, yang lainnya adalah orang Pakistan dan sekitarnya, Bangladesh, Kashmir dan lainnya. Dan pada saat itu Pak Thorik belum tahu bahwa ada hadis yang menyebutkan tentang 73 golongan dan hanya satu yang akan masuk surga. Nah, jadi pada waktu itu menganggap semua ya Islam sama aja seperti itu.
Tapi selagi menjalani proses itu, beliau dalam hati bertanya-tanya, apakah ini yang terbaik? Apakah ini memang benar seperti ini? Sampai suatu saat beliau mengikuti perjalanan waktu itu untuk menemui salah satu saudaranya di daerah Birmingham. Yang kebetulan waktu itu Pak Torik juga mendengarkan bahwa jika di daerah Inggris kalau mau belajar agama Islam dengan lebih mantap, dengan lebih khusyuk, dengan lebih terstruktur dan tentunya dengan lebih dalam, maka pergilah ke Birmingham. Maka beliau pergi ke daerah Birmingham. Dan di sana Masya Allah ada salah satu masjid yang merupakan masjid Salafiyin. Pada waktu itu satu-satunya yang ada di seluruh Inggris. Dan dari situlah beliau mengenal adanya manhaj salaf dan memahami Islam secara utuh, tidak bias, tidak separuh-separuh. Dan disitulah juga beliau sadar bahwa yang selama ini beliau geluti adalah Islaman atau salah satu firqah yang mengidentifikasi dirinya menjadi seorang Islam, padahal ya itu adalah kaum firqah yang memang menyimpang seperti itu. Dan pada waktu Pak Torik pertama kali masuk ke dalam masjid Salafiyin di Birmingham, beliau terkesima karena cara pandangnya, cara bergaulnya, cara muamalahnya antara masjid Salafiyin, antara ikhwah yang ada di situ dengan jamaah-jamaah yang sebelumnya di masjid-masjid sebelumnya itu sangat berbeda. Di situ Pak Torik melihat keberaneka-ragaman jamaah. Ada yang dari Saudi, ada yang dari Afrika, ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa, dan semuanya tetap berpegang teguh pada satu prinsip yang sama. Jadi tidak membeda-bedakan antara ras dan antar golongan. Dan tidak ibaratnya tidak ada yang namanya ghulu atau berlebih-lebihan dalam beribadah. Nah pada titik itulah Pak Torik akhirnya menyadari bahwa Islam yang dia cari-cari selama ini ada di situ, di masjid di Birmingham, di Masjid Salafiyin. Dan oleh karena itulah alhamdulillah Pak Torik dari saat itu sekitar tahun 2011 itu sampai saat ini alhamdulillah berada di atas sunnah, di atas jalan kebenaran yang kita sama-sama pegang. Dan alhamdulillah sampai saat ini beliau bisa sampai di antara kita dan berbagi pengalaman beliau. Insyaallah. And then the second one, Pak Torik, can you tell us a little bit about the Salafi dakwah in the UK? Apakah saya bertanya Pak Torik, bisakah Pak Torik menjelaskan bagaimana kondisi dakwah Salafi yang ada di Inggris saat ini? Nah, tafadhol Pak Torik. Alhamdulillah. The Salafi dawah in the UK is very strong, mashallah, and it's growing, alhamdulillah. When I came to Salafiyah, maybe 2012, I think 2013, it was hanya satu masjid in Birmingham. Sekarang, there's Salafi masjid in Chiga in London. There's Salafi masjid in Liverpool, Manchester, Sheffield. Semua UK, it is spreading, alhamdulillah. Our duat also link up with our Salafi brothers in North America, Germantown Masjid in Philadelphia, Sheikh Hassan as-Somali, and Troy in Canada, our brother Musa Richardson. But the one thing I will say, the difference I noticed between here in Indonesia and the UK, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed the shabab here with the ability to gain ilm. It's mashallah, Allahumma barak, it's incredible. This mahad here, there's nothing like this in the UK. We have, I think, sekarang 2 atau 3 sekolah, Salafi schools, tapi with government interference, you know, maybe setiap hari 1 atau 2 jam Islam, learn about Islam every day, you know. Okay. So a mahad like this, where you learn from subuh until malam, mashallah, Allahumma barak, you are truly blessed. My son Adam, Abu Zayan knows him.
Anakku Adam, he went through the Salafi Junior School and the Salafi Senior School, but his level of knowledge is nowhere near what you young brothers attain here. So these mahads that I've seen with my own eyes in As-Salam and here and Anwar as-Sunnah, mashallah, Allahumma barak, they're a blessing from Allah. Truly is a blessing. You don't realize the value of ilm, the sweetness of ilm. I was a Muslim for 11 years, but I had no knowledge of Islam. There was no one to teach me. The Sufis, you know, I was the Gora, the new Muslim, alhamdulillah, but there was no one to teach Quran, no one to teach Hadith, no one to teach the Sirat al-Mustaqim. But in Birmingham, alhamdulillah, we have Darus, maybe not Setiap Malam, tapi every second night maybe. But for the Shabab, there is no learning, you know, as you brothers have got here, mashallah. It truly is a blessing from us, because the government interference will not allow an Islamic school to teach, you know, the Shabab. So, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Beliau menjelaskan bahwa perbedaan dakwah salafi di Inggris sana, di United Kingdom dan di Indonesia sangat mencolok. Yang pertama memang betul di sana jumlah salafiyin dan masjid-masjid salafi bertambah, alhamdulillah. Waktu pertama kali beliau mengenal manhaj salaf, hanya ada satu masjid salafiyin di seluruh Inggris, yaitu di Birmingham. Alhamdulillah sekarang sudah ada di Birmingham 2 masjid, lalu sudah ada di Liverpool, ada di Manchester dan kota-kota lain, Sheffield dan yang lainnya. Alhamdulillah dakwah salaf berkembang sangat pesat di Inggris. Namun tetap kalau di Inggris itu pemerintah sangat mengintervensi adanya dakwah-dakwah salaf semacam ini. Dengan cara pemerintah memasuki ranah sekolah dan memberikan pengajaran-pengajaran tertentu. Minimal 1 minggu ada 2 atau 3 jam yang diisi oleh perwakilan dari pemerintah. So itu terkadang ada yang bertentangan dengan prinsip kita, terkadang ada yang melanggar syariat-syariat kita. Ya, tapi itulah adanya di sana. So ada beberapa juga perkembangan bahwa dakwah di sana juga terkendala karena adanya fitnah-fitnah yang kita juga sudah kenal mungkin di Indonesia ya. Pak Torik, could you please tell us about the fitnah that happening in the UK? I mean, from the firqah that is defiant from us. Yeah. Oh yes, the Salafi Dawah, it originated round about 1988 when our beloved brother and teacher Abu Talha Dawood Burbank returned from the Islamic University of Medina. He started in Birmingham, translating books from the Salaf into English. They set up a group called Jimas, which was the first Salafi Dawah, and started propagating Dawah Salafiyah. They didn't have a masjid at the time, so they were using an existing masjid that were closest to the but Jimas was soon infiltrated by a group dari Kuwait, Iyat Turaf. Now Kuwait in the 50s and 60s, there was plenty of oil there, you know. Yeah. So the brothers had to give the sadaqah, they had plenty of money, and it started off as a charitable organisation. Yeah. But they added an Islamic wing to it, and they put in charge of this Islamic wing 2 deviants who were promoting the Kutubi and Sururi Dawah. And they, with their money, they were trying to split the Salafis. The original Jimas split into 3 groups. One was the Sururi Kutubis. The one in the middle group were the Abu Talha and his brothers who were firmly on the Sirat al-Mustaqim, alhamdulillah. And the third group who were following their desires, you know. So they were warned by Sheikh Rabia
rahimahullah, and Sheikh Mukbil rahimahullah, that they must destroy or they must fight Iyat Turaf, or else they will destroy the dawah in the UK within 1 year. Ya. So alhamdulillah, they remained firmly upon the haqq, upon the truth. They managed to propagate dawah to Salafiyah. The middle group went on to form, they were told by the ulama to change the name from Jimas because it's like an organisation. So it went to Maktaba Salafiyah. Maktaba Salafiyah changed to Salafi Publications. Alhamdulillah, Allah blessed them with their own masjid in 2002. And at that time, remember in the West, 9/11, they had CNN, the American broadcaster, come over for the opening of the masjid in Birmingham, saying, "Oh look, these extremists, these madkhalis, they've opened a masjid," and they were refuted. They were saying, "Look, you can call us extremists, you can call us madkhalis, but you can't call us innovators. This masjid is upon the Sunnah Salafiyah, alhamdulillah." And from those humble beginnings, Iyat Turaf were destroyed. Alhamdulillah, slowly, the Ikhwa, the ulama, Sheikh Rabi' again, and Sheikh Mukbil, rahimahullah, they advised the Ikhwa from Europe, if you cannot make hijrah to Dar al-Islam, move your families to Birmingham, because there is a masjid upon Salafiyah that will connect you with the ulama and the Sirat al-Mustaqim. Alhamdulillah. Jadi ini ceritanya agak panjang ya. Pak Thorik baru saja menyampaikan bahwa pada awalnya dulu di tahun 90-an itu dakwah Salafiyah di Inggris itu hanya ada satu golongan, dakwah Salafiyah, yang alhamdulillah waktu itu dibawakan oleh Ustadz Abu Tolha dan juga saudara-saudaranya. Ustadz Abu Tolha ini adalah beliau lulusan Universitas Islam Madinah, jadi orang Inggris tapi lulusan dari Jami'ah Al-Islamiyah dan kembali ke Inggris untuk mengajarkan Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, mulai terjadi fitnah adalah di awal-awal tahun 2000-an. Di situ mulai datang satu lembaga yang mengatasnamakan charity atau donasi yang bernama Ihya Turaf dari Kuwait, yang lembaga ini menawarkan bantuan-bantuan kepada para asatiz di sana, para pengajar-pengajar yang ada di sana, pada para tulab yang ada di sana. Tawarkanlah bantuan ini berupa uang, berupa kendaraan, berupa sarana akomodasi dan lainnya. Yang pada intinya ternyata di belakangnya ada permintaan untuk semacam mengisi atau meminta waktu untuk bisa mengisi dengan asatidz bawaan mereka sendiri. Yang kita sudah sama-sama tahu, hal tersebut adalah cara lama ketika pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu mencoba memecah belah Salafiyin. Dan Masya Allah ya, mirip dengan yang di Indonesia, qadarullah wa masyafa'al. Itu juga yang terjadi di Inggris sana. Sehingga dakwah salaf di sana terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mereka yang akhirnya ikut mengikuti permintaan dari pemberi donasi yaitu Ihya Turaf, dan akhirnya rata-rata memang mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Surur dan juga Sayyid Qutb. Lalu yang golongan kedua adalah yang masih tegak berdiri, berpegang erat terhadap manhaj salaf yang oleh Syekh Rabi rahimahullah dan Syekh Mukbil diapresiasi. Bahkan beliau berdua memberikan rekomendasi kepada seluruh umat Islam yang ada di Eropa yang memang ingin belajar Islam secara khafah, secara global, secara dalam, datanglah ke Masjid Salafiyin yang ada di Birmingham. Dan golongan ketiga adalah golongan yang abu-abu, artinya memang tidak masuk dalam ranah Salafiyin, tapi juga tidak serta-merta mengakui atau berafiliasi dengan golongan yang mengikuti Ihya Turaf. Dan alhamdulillah
adanya Masjid Salafiyin yang tetap tegar di situ, walaupun sempat dihantam badai yang berat ketika kejadian penyerangan World Trade Center dulu di Amerika Serikat, serangan teroris yang menabrakkan pesawatnya ke gedung kembar WTC. Pada saat itu dunia gelap, apalagi bagi Pak Thorik yang baru saja hijrah, masuk menjadi seorang mu'alaf. Bahkan beliau dipersekusi sendiri oleh keluarganya, dianggap gila, majnun, dan lain sebagainya. Beliau diprasangkakan sebagai orang yang tidak tahu terima kasih, sebagai orang yang mengkhianati keluarga dan bangsanya sendiri. Alhamdulillah, tapi Pak Thorik dan juga rekan-rekan ikhwah kita di sana tetap konsisten memegang erat manhaj salaf, dan alhamdulillah sampai sekarang manhaj salaf di sana dikenal secara luas dan juga mulai bertambah titik-titik berkumpulnya atau titik-titik muhadharahnya, kajiannya. Alhamdulillah juga teman-teman dari luar Inggris juga melihat hal itu sebagai sebuah pencapaian yang alhamdulillah ketika bisa diceritakan ke teman-teman di luar Inggris seperti di Indonesia sekarang, menambah rasa ukhuwah yang lebih baik, menambah ukhuwah yang lebih erat antara kita dan mereka sesama ikhwah fiddin salafiyin dari seluruh dunia. Dan Pak Thorik, you've been in Kebumen for 1 year, right? And then can you give us some descriptions about the differences between Bali? We know Bali as the, the city that never sleeps in Indonesia. And what do you think makes differences between Bali and Kebumen? Jadi saya menanyakan ke Pak Thorik bahwa Pak Thorik tinggal 4 tahun sebelumnya di Bali. Karena layaknya orang-orang Barat pada umumnya, mereka lebih kenal Bali daripada Indonesia. Ternyata Bali ada di Indonesia ya. Jadi saya menanyakan ke beliau bagaimana beliau hidup di Bali 4 tahun dan sekarang setelah 1 tahun tinggal di Kebumen, apa yang beliau rasakan perbedaannya? Apakah hal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri atau bagaimana? Padahal Pak Thorik. The difference between Bali and Kebumen is like night and day, malam dan siang. Yeah. It's the area where I have my house in Bali. The Islam is very, very weak. And after praying amongst the Salafis and praying with Ahlul Bidah, it really does hurt the heart, you know, it's subhanallah. The most despised places to Allah subhanahu wa ta'ala are the marketplaces and the malls. And believe me, there's plenty of shopping malls in Bali, subhanallah, they're everywhere. There's fitna, you have open shirk with the Hindus. Subhanallah, fitna with the bule and the pantai, you know, no clothes. Yeah. At the time when I married my wife, Lima Tahun Yang Lalu, alhamdulillah, I was, you know, my place is near the ocean. Alhamdulillah, it's, you know, but once you live there, I'm 60 tahun. Empat sekarang. I'm not here for the beaches and the pantai, I'm here for the Islam, you know, I'm here for my akhirah. So I don't need the beaches, I don't need the ocean. I need strong Islam, alhamdulillah. So, as I say, if Allah subhanahu wa ta'ala blesses me with the ability, I want to move my family to Kebumen permanently, inshallah. In Bali, myself and my son Adam were 2 of hundreds of thousands of bule. Tapi di Kebumen, I think saya dan Adam are the only 2 bule. And the anak-anak, they see me, they go, subhanallah. But alhamdulillah, alhamdulillah. I've been shown nothing but love, kindness and friendliness here in Jawa Tengah. I explained to Abu Zayan what a VIP is. We call it VIP,
very important person. Di sini, I get treated like a VIP. Alhamdulillah. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed orang Indonesia with kindness, soft hearts, respect, friendliness, adab that is missing in the West, where semua orang just chase the dunya. So may Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless the people of Indonesia and keep them firm upon Islam, because believe me, ikhwah, Islam is the most important thing. The dunya is nothing but play and amusement. And especially for you shabab, I mentioned this earlier after Subu. You may see London, New York on YouTube, atau TV. Oh, mashallah, it looks glamorous and exciting, you know. But think long and hard if you want to go and seek your rizq, your sustenance in the West. Because siddiqit by siddiqit, it will take away your Islam from you, little by little. It will strip you of your deen. And your deen is the most important thing. Again, I explained, I've seen this at first hand, because in the early 2000s, we had refugees from Iraq and Afghanistan come into the UK. And mashallah, they came and had beards and thobes, alhamdulillah, salat di masjid lima, sekali setiap hari. Slowly, you know, they would trim the beard, put Western clothes on. Little by little, their deen was taken away. They were seduced by the dunya, you know, free mixing, alcohol, subhanallah. May Allah guide them. So, being born here, orang Indonesia, maybe you don't realize how blessed you are. But I see with my own eyes, even miskin orang Indonesia are happier than rich people in the West. So I see it with my own eyes, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala that He enables me to see out whatever time I have left in His dunya in the lands of the Muslims in Indonesia, insyaAllah. InsyaAllah, Masya Allah. Pak Torik bercerita, jadi dulu ketika pertama kali ke Indonesia, kenapa yang dipilih Bali? Karena ya taunya ya Bali, salah satu tempat yang di Indonesia. Dan di sana ya kehidupan akan menjadi lebih baik seperti itu. Ternyata beliau salah. Karena ketika di Bali yang didapati Islam di sana sangat lemah dan banyak sekali fitnah di sana, baik dari fitnah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu, fitnah dengan saking banyaknya mall dan pusat perbelanjaan di sana, fitnah adanya banyak turis ataupun pelancong-pelancong dari negara barat dan lainnya yang justru malah mengumbar aurat dan lain sebagainya di sana, fitnah alkohol dan lain sebagainya yang sudah menjadi budaya, dan fitnah-fitnah lainnya. Alhamdulillah ketika menemukan Kebumen secara tidak sengaja, karena harus menuju Kebumen karena akan lahiran putri beliau malah menemukan kedamaian dan kenyamanan di sini, di tengah-tengah kaum muslimin yang bermanhaj salaf dan sangat banyak dibanding yang beliau pernah saksikan di Bali. Dan beliau sangat nyaman di sini dan berencana untuk tinggal secara permanen di Kebumen dan tidak akan kembali lagi ke Inggris, seperti itu. Dan pesan beliau terhadap para pemuda, para santri, syabab pada khususnya dan ikhwas kalian pada umumnya, para syabab mungkin melihat dunia barat seperti dunia yang baru, terlihat keren dan segala macam melalui media dan lain sebagainya. Akan tetapi dunia barat itu akan menghilangkan identitas keislaman kita. Seperti yang beliau pernah alami sendiri di awal tahun 2000-an ketika waktu itu Amerika menyerang Irak. Sangat banyak pengungsi-pengungsi dari Irak yang melarikan diri dan mencari suaka, perlindungan. Salah satunya adalah ke Inggris. Dan ketika tiba di Inggris, mereka masih berpenampilan yang islami. Mereka berjenggot, menggunakan jubah, melakukan sholat 5 waktu di masjid, dan lain sebagainya. Akan tetapi, perlahan-lahan, dengan adanya proses asimilasi,
lalu kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait dengan imigran, dengan pengungsi, maka perlahan-lahan mereka dicekoki, lalu dalam artian itu didoktrinasi untuk meninggalkan ciri-ciri keislaman mereka. Mereka menghilangkan jenggot, memotong jenggot, lalu melepas jubah mereka, lalu menggunakan kaos jantelannya jeans, mirip seperti orang-orang kufar di sana. Waktu di masjid, bahkan sebagian dari mereka mungkin sudah tidak sholat lagi. Jadi pesan beliau, Indonesia jauh lebih baik daripada negara barat. Dan jangan silau dengan apa yang terlihat di media, bahwa barat itu maju, barat itu menjadi pemenang dan lain sebagainya. Tidak, barat hanya tempat Anda terjerumus. Barat akan membuat Anda itu keracunan. Barat akan membuat Anda kehilangan agama Anda. Jadi para syabab, kalaupun harus merantau, mencari kehidupan yang baru, silakan merantaulah ke negara-negara muslim. Seperti Saudi Arabia. Silakan menuntut ilmu di negara-negara muslim. Di Mekah dan Madinah. Atau Yaman. Tapi jangan sekali-kali menginjakkan kaki di negara barat. Ke Amerika, ke Eropa, Inggris dan lain sebagainya. Karena sejatinya sangatlah baik bagi kalian itu untuk mendapatkan ilmu dari ulama-ulama di sini dan ulama-ulama di Saudi. Dan jangan sekali-kali berpikir untuk menginjakkan kaki di negara barat karena itu hanya akan menjerumuskan kalian. Kurang lebih seperti itu. Jazakallahu khairan Pak Torik atas sharingnya. Thank you very much Pak Torik for the information, for the sharing session. Ya. Jazakallahu khairan for inviting me. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus ya, insyaallah. Semoga apa yang dibagikan oleh Pak Torik tentang pengalaman beliau dan cerita-cerita beliau tentang keislaman beliau bisa menjadi salah satu motivasi bagi kita semua dan para syabab pada umumnya bahwa alhamdulillah kita sudah dikaruniai negara dan juga Islam dari semenjak kita lahir. Dan di sini sangat mudah untuk menuntut ilmu dan tidak ada pembatasan dari pemerintah. Alhamdulillah semoga itu bisa menjadi salah satu pelita bagi kita dan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus-menerus mengejar ilmu ke depannya, insyaallah. Mari kita tutup dulu Pak Torik dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pembawa acara, Fadhil. Bismillah. Alhamdulillah. Demikian sesi kedua paparan dari Akhuna Al-Akh Torik. Jazakumullah khairan. Thank you very much for your attention about your country, about Birmingham, about Bali, and about Kebumen. Thank you very much. Kemudian sesi selanjutnya yaitu sesi ketiga akan dilanjutkan talim kita bersama Al-Ustaz Abdul Hasan. Beliau sudah menantikan untuk sesi ketiga. Kemudian beliau kami persilakan. Tafadhol.